Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah menggelar diskusi bertema refleksi pembangunan kelautan dan perikanan pada Selasa sore. Diskusi awal tahun ini bertema Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah menuju pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di tahun 2022. Diskusi berlangsung di ruang kafe maritim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Ketua Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia Jawa Tengah atau ISPIKANI Jawa Tengah, Profesor Dr. Insinyur Suradi Wijaya MS mengatakan refleksi awal tahun ini membahas 4 hal. Pertama, tentang pengelolaan perikanan, baik yang terjadi kemarin atau apa yang akan terjadi ke depan. Kedua, tentang budidaya perairan, baik tawar maupun laut. Untuk teknologi, kata dia, sudah terkuasai dengan baik, sehingga bagaimana dikembangkan oleh teman-teman pembudidaya di lapangan. Inilah yang akan pihaknya terus sosialisasikan. Ketiga, yang dibahas adalah teknologi penangkapan ikan. Apakah nelayan butuh teknologi atau tidak dalam menangkap ikan? Karena tak bisa dipaksakan, pihaknya hanya memberi percontohan-percontohan, seperti percontohan alat yang ramah lingkungan yang sudah dikembangkan Balai Besar Penangkapan Ikan atau BBPI Semarang, kemudian cara mengurangi emisi di laut. Terakhir, refleksi awal tahun ini membahas kebijakan perikanan. Tak hanya itu, Insinyur Suradi juga menyebut komoditas ekspor perikanan di Jawa Tengah ada 4 jenis. Komoditas ekspor kita yang paling utama kan ada paling tidak 4 ya. Yang pertama adalah tuna, ini terutama di Jawa Tengah bagian selatan dengan pangkalan pendaratan JPPSC, ada tuna tongkol cakalang, terutama tunanya yang udang bahkan kami itu yang sekaligus sebenarnya masih dalam penelitian pun langsung ekspor. Kalau untuk Faname ya, Faname ini tadi teknologinya sudah sangat terkuasai, cuma ada kendala di induk di kemudian hari. Kalau sekarang masih oke, tapi kemudian hari kita harus kembangkan, kita harus betul-betul bisa menghasilkan induknya. Yang ketiga rumput laut, ini juga banyak tempat, tetapi memang tidak sekuat di Sulawesi, karena Sulawesi itu memang perairannya sangat. Jadi yang terakhir, dan ini juga yang sangat sifatnya agak musiman, itu adalah cumi-cumi. Dan juga jangan lupa di pantai selatan itu ada yang namanya ubur-ubur. Sementara itu, Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan atau BBPI Semarang, Widodo SPI MSC, mengatakan tantangan ke depan adalah bagaimana bermitra dengan para pelaku dan mendukung pengembangan teknologi sesuai kebutuhan dan selaras dengan kebijakan. Intinya, antara ekologi dan ekonomi bisa berjalan berkelanjutan. Kemudian intinya antara tadi ekologi dan ekonomi bisa berjalan dan berkelanjutan. Nah, bisa membangun itu kan itu nanti ada peran ya. Karena para pelaku juga punya kepedulian terhadap tadi sumber daya. Khususnya di teknologi penangkapan ikan yang bisa kita contoh ataupun nanti kita bisa sesuaikan dengan teknologi yang ada saat ini. Namun itu akan terus dinamis loh teknologi. Jadi kalaupun nanti dari pelaku sudah memiliki tadi punya teknologi yang baik, kemudian dalam teknologi yang bertanggung jawab, ya, karena dengan bertanggung jawab artinya terhadap pelestarian sumber daya ikan tetap mereka mempunyai kepedulian untuk menjaganya. Kemudian, Dewan Pakar ISPIKANI Profesor Dr. Slamet Budi Prayitno menambahkan, Indonesia terutama Jawa Tengah sangatlah unik karena potensi laut dan darat sama besarnya. Untuk itu harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan yakni ramah lingkungan. Mengusulkan bahwa buangan intensifikasi budidaya tambak itu harus diolah dengan pendekatan juga budidaya. Tidak hanya diolah saja kemudian dibuang, tapi bagaimana juga menghasilkan sesuatu. Salah satunya adalah dengan mengembangkan budidaya kerangan di pantai. Nah, kerangan ini dia akan memanfaatkan sisa makan dan kotoran. Selain itu juga bisa dengan budidaya rumput laut di tempat-tempat yang memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan menanam mangrove. Dengan pendekatan ini maka di setiap sentra budidaya, setiap pertambakan itu harus didesain tidak hanya memproduksi tapi juga mengolah. Selain ketiga narasumber tersebut, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Insinyur Fendiawan Tiskiantoro, MSI. Ririn Juli melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.